Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membahas tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rani Gibran. Saya Wulandeni Putri. Saya Sina Cindy. Dan saya Siti Padilla. Yang akan kami bahas adalah pertama, memahami konsep Islam tentang ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Yang kedua, mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai ilmu pengetahuan, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Yang keempat, membangun argumen tentang kompatibilitas Islam dan tantangan modernisasi. Dan terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sini Cindy, dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Randi Gibran selaku moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membahas sedikit materi tentang yang akan saya bahas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Seni merupakan salah satu contoh perkembangan iptek. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Hidup dengan seni menjadikan hidup menjadi indah, damai, dan nyaman. Dalam bidang ekonomi, segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Dalam bidang politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Sedangkan dalam bidang pendidikan Islam adalah merealisasikan ibadah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Selanjutnya yaitu diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemajuan teknologi dengan adanya alat-alat ini tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru manusialah yang akan bertanggung jawab, sebab manusialah yang mengatur alat tersebut. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakannya dengan baik dan tepat. Dalam bidang ekonomi, terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Dalam masalah politik, yaitu negara menjamin penduduknya untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, NKRI adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam sosial budaya, agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah satu sama lain, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Konsepsi pendidikan Islam yang meletakkan adab dan akhlak sebagai pondasinya sangat tepat dikemukakan. Sebelum melangkah lebih jauh, segera harus digarisbawahi bahwa adab dan akhlak hendaknya tidak dipahami sebagai dasar-dasar moral tanpa bentuk-bentuk praktis dalam kehidupan keseharian. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahaskan oleh teman saya, Siti Padilla. Terima kasih untuk Randi Gibran. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis, sosiologi, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat Anda lacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek. Pada keemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansinya ke pelbagai wilayah, dan penguasaan dalam politik ini membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek.
Akibatnya, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna pada saat itu. Zaman keemasan Islam itu terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria dan kemudian berkembang pula di Spanyol, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Selanjutnya, membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari lambat menjadi serba cepat, dari tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional, 2. Sesuai dengan fitrah manusia, 3. Tidak mengandung kesulitan, 4. Tidak mengandung banyak taktib, 5. Bertahap. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Oke, materi terakhir akan dibahas oleh Wanani Putri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Muhammad Randi Gibran telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Islam yang dipahami secara kontekstual akan menjadi solusi dan pemandu dalam memecahkan berbagai problem kehidupan umat manusia. Islam yang dipahami secara tekstual akan menjadi penghambat kemajuan, padahal Islam merupakan ajaran yang berkarakter rasional, fleksibel, adaptable, dan berwawasan ke masa depan. Modernitas yang melanda dunia Islam dengan segala efek positif negatifnya menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi keterpurukannya. Umat Islam dituntut bekerja ekstra keras mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan apa yang telah kami sampaikan tadi. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan yang tidak kami sengaja. Saya sebagai perwakilan dari kelompok kedua mengakhirinya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.